Mana memang bingung sekarang, mana sebenarnya yang Muslim ini, mana yang mukmin, mana yang beriman. Ada juga orang liberal, filsuf, orang kafir. Rocky keluarganya di Manado, satu kampung sama saya, Rocky Gerung. Itu bapaknya, opanya semua keluarganya, bahkan adiknya satu itu dekan Fakultas Eksakta di Manado, Universitas Samratulangi, Profesor Grevo. Itu profesor semua keluarganya. Rocky aja bukan profesor, tapi otaknya mengajar S3. Bahkan ada satu mata kuliah di Universitas Indonesia yang tidak mampu diajar oleh para akademisi, profesor di UI, Rocky bisa ajar selama 15 tahun. Gajinya dia tak ambil. Dia tidak ambil gajinya sampai sekarang. Nah, dia otaknya otak Islam dibandingkan dengan yang lain. Ban Vespa di kepala putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naftalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqwatil agniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, yang kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Mujahidin Banyuanyar Surakarta, Solo, Provinsi Jawa Tengah, panitia penyelenggara tablik akbar, dalam hal ini Gosam Dakwah Solo, Jawa Tengah, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada siang menjelang sore ini kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup dan bernapas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita semua datang di rumah Allah ini, menghadiri pengajian pada siang hari ini, semata-mata untuk mencari ridha, ampun dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Saya dari kemarin malam tiba pulang dari Pontianak, kemudian ceramah di kota Jakarta zuhur, malamnya lagi ceramah di Karawang, dan melanjutkan perjalanan baru tiba saat ini. 5 menit yang lalu saya baru datang. Saya mengendarai kendaraan dari rumah, dari Jakarta menuju ke Solo bersama istri dan anak, bersama istri dan my bodyguard. Ada bodyguard saya di mobil. Bodyguard saya itu namanya Muhammad Ibnu Syawal. Umurnya dilahirkan pada tanggal 14 Juli tahun 2017 miladiah. Jadi bodyguard saya itu baru umur 2 tahun lebih. Keliling Indonesia, dia yang menjadi bodyguard saya. Dia yang jaga saya kemana-mana. Satu waktu ada panitia tanya, "Ustadz, mana sopirnya? Mana pengawalnya?" Saya bilang, "Pengawal saya lagi tidur." "Loh, pengawal kok tidur?" "Iya." "Intip di dalam mobil." "Mana?" "Ada yang tidur di bangku tengah itu, kursi jok tengah." "Panggil saja." "Nggak ada, cuma ada anak kecil yang tidur." "Ya itulah bodyguard saya, my bodyguard." Jadi kemana-mana saya itu yang kawal. 13 tahun lamanya berkeliling Indonesia untuk menyiarkan Islam, menceritakan, mengisahkan bahwa agama Islam itulah agama yang paling benar. Agama Islam itulah adalah agama yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam bukan agama yang baru. Agama Islam ini adalah agama yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam itu. Makanya di Al-Quran Allah berfirman, "Wahai Muhammad, pada hari ini kami sempurnakan Islam menjadi agamamu." Jadi Rasulullah bukan datang membawa Islam, beliau datang menyempurnakan Islam. Karena agama Islam itu sudah ada sejak diutusnya 123.999 nabi. Karena jumlah nabi di dalam Islam itu ada 124.000. Dari 124.000 nabi ada 25 rasul, termasuk di dalamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 123.999 nabi, tak satu pun nabi yang berhasil membawa menegakkan Islam. Perhatikan baik-baik. Dari 124.000 nabi, 123.999 nabi gagal membawa iman tauhid agama Islam. Lalu datang nabi yang terakhir pada abad yang ke-6, berasal dari Semit Selatan. Ada 2 semit, ada 2 rumpun semit, Semit Timur, Semit Selatan. Semit Timur ini adalah orang-orang Yahudi, Semit Selatan ini liga Arab. Nabi yang dari Arab, nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bekasnya? Di dalam Al-Quran begitu jelas. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa sudah menyampaikan ribuan tahun sebelumnya. Jarak antara Musa dengan Nabi Isa saja 3.500 tahun.
Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Belum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sudah memberitakan akan datang Ahmad bin Abdullah. Mim ba'd ismuhu Ahmad. Dalam Quran surah As-Saff itu ayat yang ke-6 jelas sekali. Di mana tempatnya Nabi Isa mengatakan akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Isa baru dilahirkan, umurnya baru 8 hari. Bukan 8 tahun, bukan 8 bulan. Umur Nabi Isa baru 8 hari. Ketika Nabi Isa disunat, beliau mengatakan akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ini dalam adat istiadat orang Yahudi, anak yang dilahirkan berumur 8 hari harus disunat. Makanya Yesus anggaplah Isa. Yesus yang dituhankan oleh Kristen anggaplah Isa. Sekali lagi, Yesus anggaplah Isa. Karena Isa belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti bukan Isa. Tapi anggaplah Yesus adalah Isa. Karena di dalam studi antropologi budaya, di dalam studi antropos untuk memahami struktur daripada organ fisik manusia, harus menggunakan beberapa metode. Pertama, studi antropologi budaya. Dari mana nama Isa berasal? Dari mana nama Yesus berasal? Dulu kita di Indonesia ada satu peristiwa yang menggemparkan publik. Ada orang yang mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Betul? Ada itu tahun 2008 kalau tidak salah. Ada yang mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Publik sempat percaya, ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya sama sekali. Lalu diadakan metodologi penelitian secara historik. No history, no truths. Karena tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Sejarah selalu menyimpan peran dalam konsekuensi umur, usia. Begitu ditelusuri, ternyata dia bukanlah pahlawan Supriyadi. Apa metodologi yang dipakai oleh ahli? Melihat background, latar belakang, dan jejak antropos usia yang melekat pada si orang yang mengaku tadi. Sampai disinilah pengetahuan kita tentang Isa. Kira-kira adakah orang yang mampu menyerupai? Adakah seseorang yang mampu mengatakan bahwa dirinya adalah Isa Al-Masih? Lalu kemudian sejarahnya dirubah. Kitab suci dipaksakan. Kitab suci dipaksakan. Teori dipaksakan. Kalau teori sudah dipaksakan, dapat dipastikan bahwa orang akan hidup di atas hukum halusinasi. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya. Innalillahi. Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Jejak perjalanan Nabi Isa alaihissalam baik dinilai dari Bible Kristen maupun dalam konteks sejarah Al-Quran. Nabi Isa itu tidak identik dengan perlakuan adat istiadat, bahkan sampai kepada problem liturgika
syariat ibadah umat Kristen. Saya kasih contoh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, menurut Bible Kristen, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Ini ayat Injil yang masih asli. Betul kalau itu. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Hamasia atau Yesus Kristus, siapapun namanya, kalau itu ditujukan kepada Nabi Isa, betul bahwa Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi, berumur 8 hari Nabi Isa disunat. Itu betul. Kalaulah Nabi Isa disunat, sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang Kristen tidak sunat lalu mereka mengaku pengikut Yesus? Ini jadi bingung, orang Islam pun ikut-ikutan. Ada yang mengatakan kitab Kristen Injil, ada juga yang mengatakan Isa adalah Yesus. Ini sudah melekat dalam pemikiran umat Islam juga. Padahal tidak sah iman Islam kita kalau kita tidak beriman kepada salah satu kitab yang Allah turunkan, termasuk di dalamnya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, namanya Injil. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahimah wa Ismailah wa Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita orang Islam ini disebut sebagai Muslim karena kita beriman kepada semua kitab para nabiullah, termasuk di dalamnya adalah Injil. Tidak ada kitab Kristen itu di luar ditulis judulnya Injil. Enggak pernah ada itu. Kitab Kristen itu enggak pernah ada judulnya Injil. Kitab Kristen itu judulnya New Testament, perjanjian baru. Enggak pernah tertulis kitab suci Kristen itu di luarnya Injil, enggak ada. Orang Kristen aja enggak mengakui, antum yang akui. Isi daripada kitab Kristen itu adalah makna filosofi spekulatif, filsafat. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Menerjemahkan setiap ayat dalam Bible Kristen harus ditafsir secara filsafat. Maka mereka mentuhankan Tuhan mereka dengan cara metodologi filsafat. Selama ini kita terjebak. Orang katakan Zakir Naik katanya jago, Zakir Naik itu hebat, Zakir Naik berdebat. Kalau berdebat masih petik ayat dibandingkan dengan Quran, ambil Quran dibandingkan dengan Bible, itu bukan debat ahli, itu debat orang awam, debat alegoris, hanya mencari pemaknaan secara harfiah. Maka yang akan terjadi sama-sama kuat. Lakum dinukum waliyadin. Saya kalau mau debat dengan pendeta, kalau jadi tanggal 26 Oktober, ketika duduk di meja debat, sebelum berdebat saya akan tanya, antum sudah sunat atau belum? Itu yang saya mau tanya dulu. Kenapa Bapak tanya begitu? Ya karena Tuhanmu di dalam Bible-mu sendiri disunat. Bukan dibaptis, tapi disunat. Mana yang lebih Anda percaya? Dibaptis atau disunat? Semua kata-kata yang disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin alias Tuhan Sang Pencipta terungkap dalam ucapan dan kata-kata dari para nabi.
Lalu tanya kepada orang Kristen, adakah satu nabi saja yang pernah dibaptis? Ini kalau pertanyaan ini yang ditanya kepada pendeta, saya yakin debat itu akan selesai dalam tempo 1 menit. Kebetulan di kepala saya ini ada 13.766 pertanyaan. Itu baru yang termudah. Jangan cari ayat. Dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat. Silakan kau para pembohong, ahli kitab, pendeta, kau bawa kitabmu 1 kontainer. Seperti dulu waktu Prabowo membuktikan barang bukti 1 kontainer. Saya nggak pakai barang, nggak akan bawa kitab. Dan jangan pernah berharap saya juga akan memakai Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu bukan kitab perbandingan. Saya sudah tonton orang berdebat, baik debat secara internasional, debat dunia, maupun debat secara nasional. Saya sudah tonton. Bukan debat ilmiah, karena dari pihak Islam bukan asli, bukanlah orang yang pernah belajar tentang Kristolog. Jadi dia nggak paham tentang antropos, visual, physical daripada Al-Masih. Saya orang yang langsung bertatapan, berhadapan dengan kultur dan budaya Israel. Tahu persis riwayat sedetil mungkin tentang orang yang bernama Isa Al-Masih, atau dalam bahasa asli di kampungnya Joshua Hamasyah. Hafal betul saya. Dunia sudah menipu kita selama ini. Orang Islam pun ikut-ikutan menyebutnya Injil Kristen palsu. Mana ada kitab Injil palsu? Injil itu adalah firman yang saya sampaikan tadi ketika Isa mengatakan akan datang min badismuhu Ahmad wa itsqala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat umbasisrom bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Itu Injil. Kalau kita berhadapan dengan teori terkait dengan Musa, itu Taurat. Kalau kita berbicara terkait dengan ayat Quran yang menyinggung tentang Ibrahim, itu Su'ub. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat yang menyinggung perilaku, iman, akhlak, moral daripada Daud dan Sulaiman, itu adalah Zabur. Jadi Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari seluruh firman yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bersifat universal. Hudalin nasi wa bainati minahuda wal furqan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kepada umat Islam. Al-Quran itu berlaku kepada semua umat manusia. Makanya orang bilang Ustadz Yahya Waloni itu berani sekali. Bukan persoalan berani, tapi saya tidak pernah takut karena ini kebenaran. Nah itu beda orang pemberani dengan orang yang tak pernah takut karena kebenaran. Itu beda. Kalau pemberani banyak, berani curi uang negara, itu banyak, berani nyolong kotak amal, nah itu berani kan? Pemberani. Berani merampok, berani mencuri, berani berbohong, berani berdusta, berani bermunafik, nah itu berani. Tapi saya nggak berani orangnya, cuma tidak pernah takut terkait dengan kebenaran. Bahkan tidak memperhitungkan tentang aspek fisik ini. Entah tidak tidur, makan tidak teratur, minum kopi sampai puluhan gelas, nggak pernah sakit selama 13 tahun. Karena tidak pernah takut dengan apapun, termasuk takut kepada penyakit. Kita ini Masya Allah menghindar terus karena takut. Jangan makan daging kambing, takut. Jangan makan daging sapi, takut. Datang ke masjid kaki tinggal diseret-seret, tangan sudah begini, mulut bengkok. Rajin sholat tapi penyakitan.
Lalu bagaimana rahasia Islam itu? Saya 13 tahun pasrah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Nggak ada rasa takut dan tidak berani melakukan dosa di hadapan Allah. Nah, itu jadi orang beriman begitu. Bukan persoalan berani. Saya selalu mengatakan orang-orang Kristen itu tempatnya di neraka. Kalau mati masuk neraka. Tahu saya wali kota sini kafir Kristen. Bukan tidak tahu, saya tahu. Tapi tempatnya memang di neraka. Karena yang masuk surga hanya orang Islam. Nggak ada tuh, saya nggak butuh dikawal-kawal itu, nggak pernah takut saya. Keliling kemana-mana, my bodyguard, my boys, 2 tahun umurnya. Itu bodyguard saya. Bicara pun dia belum bisa. Jadi sifat-sifat kita yang mengenal iman tauhid yang sempurna itu, betul-betul kita beriman kepada Allah, bukan karena kita berani. Banyak juga yang berani, akhirnya konyol di jalan. Kita berani, kita demo di jalan, berhadapan, diadu dengan polisi. Padahal polisi juga Islam, kita juga Islam. Takbir sama-sama, Allahu Akbar, lempar batu, kafir di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita adu domba. Ini berani apa ini? Berani apa? Berani berhadapan dengan sesama Muslim. Giliran dengan kafir dia jilat pantat kafir, kotoran kafir. Ini golongan munafik. Mudah-mudahan tidak ada di Solo sini, tapi di sinilah banyak sekali itu. Apalagi besok malam di Boyolali itu. Ada teman-teman saya di daerah, hati-hati Ustadz, Boyolali itu rawan sekali. Saya cari yang begitu-begitu. Tak pernah takut saya, itu beda. Pemberani dengan tak pernah takut beda. Nggak pernah saya takut. Sejak saya Muslim, tapi waktu saya masih kafir, penakut besar saya. Ya, begitu saya masuk Islam, nggak ada yang saya takut. Yang saya takut kalau tidak beribadah kepada Allah. Itu. Nah, 13 tahun keliling Indonesia, bawa mobil sendiri tanpa pernah ada supir. Ada yang mau melamar kira-kira? Enggak, baru 3. 1 hepatitis B, 1 meninggal dunia dari Surabaya ke Situbondo. Saya bangunkan sholat subuh, sudah enggak ada napas. Kirim ke kampungnya di Gorontalo, meninggal dunia. 1 minta ampun. Aduh Ustadz, kalau begini lama-lama mati kita. Ayo, ini saya baru cuma 2 jam tidur. Tidur pun tidur di rest area. Turun dari pesawat ceramah, malamnya juga ceramah, langsung ke sini, belum pulang rumah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mampu kira-kira begitu. Ukuran kesehatan medis sudah lewat sebenarnya. Sudah habis darah, sudah mati. Tapi saya lihat tidak, malah saya sehat. Tidak ada penyakit. Bawa mobil ribuan kilometer, apalagi tadi saya buru-buru, kecepatannya sampai 160. Anak istri saya sudah terbiasa. Begitu saya laju lihat GPS lewat, rupanya tutup jalan keluar itu, masuk keluar lagi di Kupiara, apa itu? Karanganyar ini, siapa? Kaplur atau apa itu? Palur, ya, keluar ke sana, sampai jauh ke sana. GPS sudah tinggal 11 menit, jadi 32 menit keluar lagi, mutar balik pompa bensin, lurus ke sini, kelewatan. Sudah tutup pintu tol yang kami harus keluar. Nggak ada tuh saya minta dijemput, manja cengeng untuk urusan dakwah begini. Sebaiknya para penceramah itu nggak usah. Apalagi sekarang ini Islam itu di tengah ditekan betul-betul, kelihatan sekali memang Islam ini dibenci betul. Kemarin saya mendapat WhatsApp dari jamaah perusahaan PT Dirgantara Garuda Indonesia. Mereka berdoa mengucapkan hari kesakitan Pancasila.
Bukan hari kesaktian, hari kesakitan Pancasila. Dia berdoa pakai doa Kristen. Innalillahi. Yang mendengar orang Islam berjilbab, bahkan ada beberapa saudara ikhwan muslim di situ. Tidak ada kafir seberani ini dari dulu-dulu, baru kali ini. Mereka juga mencoba untuk mengganggu ulama. Sementara ulama-ulama kita sibuk berpolitik, bukan mengurus umat. Yang di lapangan itu tinggal berapa orang? Saya, Tengku Zulkarnain, UAS. Saya pulang dari Pontianak, UAS masuk, gantian. Tinggal beberapa orang kami keliling Indonesia. Ini dari sini saya ke Medan, pulang dari sini. Insya Allah umur panjang, habis dari Solo langsung ke Medan. Untuk apa? Sepanjang sebulan, setiap bulan. Apalagi bulan kemarin waktu saya dibully oleh kafir, 17 kafir saya Islamkan. Udah ribuan. Itu namanya dakwah. Mengislamkan yang kafir, memperkokoh barisan umat Islam. Kebetulan saya ini tidak ada dalam organisasi Islam dan tidak mau bergabung dalam organisasi Islam manapun. Gak mau saya. Karena saya adalah Muslim, ahlu sunnah wal jamaah. Orang kunut saya ikutan kunut, orang tak kunut lebih cepat, lebih bagus. Saya pun tak ikut. Saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Pokoknya saya adalah Muslim. Dari kafir yang Allah berikan hidayah, memperkokoh iman saudara Muslim, memanggil yang kafir-kafir supaya masuk Islam. Jadi itu tugas saya. Begitu Allah berikan hidayah, saya, istri dan 3 orang anak, yang kami lakukan adalah membayar syukur kepada Allah. Nikmat hidayah yang Allah berikan, orang lain tidak Engkau berikan ya Allah. Kami sekeluarga Engkau berikan harta yang berharga. Kami akan perjuangkan Islam ini sampai titik darah penghabisan. Keliling berdakwah. Allahu Akbar. Inilah saya datang di Solo sini sampai tanggal 7 ke depan. Insya Allah umur panjang kita bisa sampai tanggal 7 ke depan. Saya hanya memperkenalkan diri pada siang hari ini. Saya situasinya kurang konsen saya. Pertama, bukan masalah di jalan terlalu ribut, saya mau menjelaskan secara detail tentang Isa Al-Masih. Kayaknya sulit. Situasi dan kondisinya kurang. Mungkin saya masih terlalu lelah. Tapi nanti malam barangkali baru bisa dengan konsentrasi yang penuh. Siang-siang begini memang saya tidak tahan panas, makanya saya masuk Islam. Apalagi kalau di sana nanti di neraka, kan begitu. Jadi saya hanya memperkenalkan diri saja, bahwa kami sekeluarga ini sudah kurang lebih 13 tahun beragama Islam. Dan begitu Allah berikan hidayah, kami sekeluarga berkeliling berdakwah, menegakkan dinul haq, dinul Islam. Sembari berdakwah, kami pun menulis buku. Ada beberapa puluh judul buku yang telah kami buat, dan kami bawa kemana-mana kami pergi dan berada. Jadi kalau ada pendeta mau melawan saya sarankan jangan 1 orang lah. Kalau perlu saya tantang 1 Indonesia, bikin di Istora Senayan Jakarta. Di Surabaya kemarin kan gagal, gara-gara terlalu berkoar-koar Esra Soro itu, akhirnya dicium oleh BKUG, Polres, di-stopkan. Yang buat itu Abdullah Wasian Foundation. Gara-gara mulutnya si kafir itu batal. Ini si kafir ini, dia orangnya suka ganggu-ganggu saya dari dulu. 2007 diajak debat, datang saya ke Surabaya, dia yang tidak datang. Dia viralkan, dia bilang Yahya Waloni lari. Mana pernah saya lari? Saya lebih cepat dipanggil makan daripada dipanggil berkelahi begitu. Apalagi soal berdebat secara intelektual. Memang saya tunggu-tunggu dari lama itu. Siapa kira-kira pendeta yang mau antar nyawa ini? Artinya yang mau malu begitu ya. Kalau sudah berdebat di depan publik kan, yang jelas dua umat yang hadir, Islam dan Kristen. Sebanyak yang hadir orang Kristen, yakin 1000% akan masuk Islam.
Itu yang saya tidak akan pakai Al-Quran untuk menyanggah kebohongan Bible Kristen. Saya akan menggunakan Bible kitab mereka sendiri untuk menyanggah kebohongan kitab mereka. Jadi orang Kristen nanti akan lihat umat Islam akan tambah kuat dan orang Kristen akan masuk Islam. Jadi saya kira tidak ada bohong, nggak ada pendeta yang berani. Coba nanti kita lihat kalau jadi, pasti batal lagi ini. Saya sudah pengalaman, karena saya ada dengkotnya dari kafir yang masuk Islam. Jadi dia tahu, ini kalau mau berdebat ini cuma antar nyawa kita ini. Saya yang pendetakan dia, dokumen-dokumen saya ini lengkap. Ente mau fitnah bagaimanapun, saya punya dokumen lengkap. Ini album saya. Inilah para pendeta yang saya pendetakan dulu. Ini dia mau melawan bagaimana sama saya. Otak di kepalanya itu adalah otak saya dulu. Saya pernah nonton, saya pernah lihat. Satu waktu anak saya bilang sama saya, Abi, nah baik, kita menyeberang ke sebelah, memakan KFC, Kentucky. Oke, saya bilang, yuk kita ke sebelah. Sementara menunggu drive-thru, nunggu untuk pemesanan itu, ada orang gila di seberang jalan. Dia lari secepat kilat menyeberang jalan, lalu sampai dia di tong sampah. Dia pungut coker-coker sampah itu dan dia mendapatkan tulang-tulang sampah. Dia makan tulang-tulang ayam itu. Saya terus dengan logika yang sangat cepat, saya terus berpikir, dia menyeberang jalan dengan cepatnya, tidak ditabrak mobil, lebih cepat daripada mobil. Berarti ginjalnya, paru-parunya, otot-otot betis dan badannya masih kuat. Tapi ketika dia memakan tulang-tulang ayam yang sudah dilempar dalam tong sampah, apanya yang rusak kira-kira? Paru-parunya yang rusak, ginjalnya yang rusak, ototnya, atau dia mengidap konstipasi atau sejenis saluran pencernaan. Dia tidak mengidap penyakit paru-paru, lambungnya masih baik, pinggangnya masih bagus, otot-ototnya pun bagus. Ada persoalan yang terjadi ketika dia memakan sampah. Otak kabel di kepala satu putus. Nah, inilah kira-kira penyakitnya orang-orang kafir. Dia sehat tapi ada satu kabel di kepala yang putus. Saya kira kalau debat saya bisa sambung kembali itu. Karena saya juga dulu orang yang, kalau saya nggak bisa ada yang sambung waktu putus dulu. Karena memang orang yang membuat rancangan kabel-kabel itu saya. Jadi begitu saya masuk Islam, saya tidak ada bisa sambung. Yang sambung adalah may yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Allah yang sambung kabel di kepala saya melalui apa? Laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menghubungkannya dengan fakta kehidupan dunia dan membandingkan dengan iman Kristen, lalu saya mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah memberikan jalan yang lurus. Jadi begitu kabel saya tersambung, saya sembuh dari gila. Jadi kalau orang Kristen menuduh itu pendeta gila, jangan percaya. Saya justru baru sembuh dari gila. Kira-kira begitu. Ya. Jadi saya dan keluarga, alhamdulillah, tidak semudah, bukan seperti yang lain, mau masuk Islam karena mau kawin, masuk Islam karena ikut-ikutan. Alhamdulillah, kami satu keluarga rela ikhlas mengorbankan segala-galanya demi keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi saya kira jamaah, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan dakwah pada siang ini karena situasi dan kondisinya juga kurang. Saya dalam keadaan apa ini namanya? Lelah, kepanasan. Inilah sifat saya. Kalau sesuatu yang saya bisa sampaikan, saya sampaikan. Saya enggak tertutup orangnya. Jadi sebaiknya saya hentikan dakwah ini. Di satu sisi juga terlalu bising, sulit saya mau menjelaskan.
Sebaiknya jemaah bertanyalah sama saya. Apa yang mau ditanyakan, lewat kita interaktif, kita bertanya. Silakan kalau ada yang mau bisa bertanya. dilanjutkan tanya jawab saja. Ya. Begitu Ustaz ya? Bisa dilanjutkan tanya jawab aja karena situasinya kurang. Iya. Monggo dari jamaah yang ingin bertanya Ya. kepada Ustaz. Coba. Silau, mata saya silau. Silakan. Bagi yang ingin bertanya silakan. Saya Ustaz. Udah. Kita Saya, dialog interaktif. Saya dulu ya. Maaf sebentar ya. Monggo, Kalian mic-nya numpang mas. diberikan. Nanti sebentar Pak. Nanti untuk malam kalau ada yang mau bertanya sebaiknya ditulis. Oh iya. Taruh di kertas, taruh di meja, saya baca, saya jawab. Tapi sekarang sudah terlanjur, silakan Oh bertanya. iya. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan materi strategis apa yang kita sampaikan kepada orang non-Islam, terutama orang Nasrani, sehingga mereka tertarik. Oh, Pertama, kedua mungkin ada referensi buku apa yang menjadi referensi yang bisa untuk menambah wawasan dan ilmu. Cukup itu saja. terima kasih. Ya. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Saya jawab ya. Apa kira-kira argumen, gitu ya? Argumen untuk memudahkan orang Kristen itu datang kepada Islam. Nabi SAW, wala tujadilu ahlal kitabi wa ahsan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Jadi kita sebenarnya dilarang untuk berdebat dengan mereka. Kenapa Nabi larang? Nabi melarang karena tidak boleh kalau bukan ahli. Itu maksudnya. Wala tujadilu ahlal kitab. Tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Berarti yang bisa melawan berdebat dengan mereka jangan antum. Nah, inilah. Jangan antum orang yang memang muslim yang tidak paham tentang mereka. Sebaiknya yang menantang mereka itu adalah orang-orang yang terbaik dari mereka dulu. Begitu seperti saya. Karena tahu betul kelemahan kafir. Jadi apa pertanyaan kira-kira yang lebih mudah untuk coba kita nonton waktu Zakir Naik berdebat dengan William Kimball, kemudian Esra Soro berdebat dengan Dr. Sanihu Munir. Terkesan sama kuat. Karena biar bagaimanapun hebatnya seorang muslim yang lahir dari Islam, pasti tidak memahami dua konsep, konsep teologi dan konsep eklesiologi, tentang gereja dan tentang rumus-rumus teologi spekulatif filsafat ketuhanan Yesus. Dengan begitu dia menyebut kitab Kristen pun Injil. Nah ini dia menyebut kitab Kristen pun Injil, padahal kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu adalah kitab yang tersusun atas pemahaman orang ke orang. 200 tahun Isa sudah diangkat, baru kitab itu ada. Jadi saya kira pertanyaan yang untuk diajak supaya orang Kristen mudah masuk Islam, jangan coba-coba memakai Al-Quran. Ada pepatah mengatakan begini, jangan melempar mutiara kepada babi. Itu pepatah ya, pepatah kuno. Janganlah melempar mutiara kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak. Jadi kalau mau menggunakan Al-Quran, saya kira jangankan orang kafir, orang Islam sendiri saja kalau imam sholat ayatnya panjang dia batuk di belakang. Bahkan dia tidak suka kalau imam terlalu panjang ayat bacaan, apalagi kafir. Cara yang paling tepat, saya Islamkan sudah banyak, sudah ribuan orang kafir. Saya tanyakan ke mereka, konsep keselamatan Kristen itu adalah Yesus mati dulu di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa-dosa bagi manusia. Ini doktrin orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Di sini dia bingung.
dengan logikanya yang sehat, dengan akal budinya yang Allah berikan, dia akan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah mati. Di sisi yang lain, dia akan menjawab bahwa Tuhannya Yesus pernah mati. Lalu Bapak tidak usah melanjutkan bertanya, cukup tanya begitu. Apakah Anda percaya Tuhan tidak pernah mati? Dia pasti menjawab, gila kamu, masa Tuhan mati? Nah, saya tanya pernah atau tidak. Kalau dia bilang enggak, oh bagus, berarti kamu masih sehat ini. Baru tanya dia, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini dia mulai curiga. Ya, dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya betul. Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya sebagai dari seorang Muslim untuk kamu adalah apakah Yesus juga pernah mati? Begitu dia bilang pernah di kayu salib, baru kita tuding dia. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati, sekarang Yesus pernah mati. Siapa yang kamu percaya? Yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Nah, lalu biarkan, pukul cerita lain, tinggalkan cerita itu, nggak usah lagi di utak-atik. Biar nanti dia berpikir sendiri. Yakin 1000%, satu malam dia nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus dengan itu. Saya begitu karena tidak boleh kita paksa orang Kristen masuk Islam. La ikra afiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tanya begitu. Untuk mau dialog dengan menggunakan Al-Quran, berdialog tentang ketuhanan, filsafat, berat sekali. Karena dia diajar untuk berdalih. Atau kita bilang begini, mungkin yang Bapak maksudkan mencari kelemahan Kristen. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Itu pertanyaannya. Itu pendeta dengan mudah menjawab itu. Kalau pendetanya kaliber, dengan mudah. Yang kami imani, kata orang Kristen, bukan kemanusiaan yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Itu jagonya pendeta. Makanya jangan pernah akui Yesus itu adalah Isa. Posisi Isa tetap Nabi. Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Siapapun benda atau makhluk yang engkau tuhankan dan kemudian jadi agamamu, itu urusanmu. Tapi ketika sudah melibatkan nabi-nabi di dalam Islam, pasti kami orang Islam akan membelahnya. Itu. Ngerti maksud saya kira-kira? Sebenarnya kami ini nggak akan ganggu orang Kristen itu, tapi karena mereka selalu melibatkan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Nah, di sini kami marah, di sini kami berusaha meluruskan. Jadi kalau hanya bertanya, kalau dia Tuhan kenapa dia tergantung di kayu salib? Oh, dengan mudah pendeta jawab itu. Dengan mudah dia akan bilang, yang kami tuhankan bukan orang yang tersalib, yang kami tuhankan adalah keilahian yang bersembunyi dalam orang, dalam manusia Yesus itu. Bapak mau jawab apa lagi? Nah, makanya sebelum debat jangan pernah mengakui Bible Kristen itu Injil dan Isa adalah Yesus. Karena Nabi Isa tidak mampu divisualisasikan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Nabi Muhammad aja tidak ada gambarnya, kok bagaimana Nabi Isa ada gambarnya? Nah, siapa itu orang yang disalib itu? Tidak ada lain kecuali orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sebagaimana keterangan Al-Quran. Buku yang paling bagus yang akan Bapak tanyakan tadi untuk referensi, ini ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Buku ini tidak pernah mengatakan orang Kristen masuk neraka dari ayat Al-Quran. Nggak ada, nggak pernah saya pakai Al-Quran untuk menjebak orang Kristen masuk neraka. Tapi buku ini, dalam buku ini yang mengatakan orang Kristen masuk neraka adalah ayat-ayat Kristen itu sendiri. Menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Itu. Jangan pernah mengatakan dengan Al-Quran. Kalau kita bilang dia masuk neraka karena Al-Quran, Allahu Akbar. Dia akan bilang, kitab saya mengatakan saya masuk surga. Ayo. Coba. Waktu Ustaz Somad
dilaporkan terkait peristiwa salib. Ulama besar Ustaz Somad ini di kalangan umat Islam. Sekarang saya mau tanya, begitu Ustaz Somad dilapor, adakah argumen dari Ustaz Somad untuk bisa bela diri? Dia walaupun kafir tapi dia legal di negara ini. Tetapi kalau Ustaz Somad sampai dipanggil, saya akan siap bersaksi sebagai saksi ahli. Akan saya katakan bahwa eksekusi salib itu bukan terjadi pada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ketika beliau diadukan di polisi, Bapak lihat, jamaah boleh bisa perhatikan konferensi di MUI tanggal 21 Agustus, MUI pun angkat tangan. Karena sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ustadz, mereka nggak mengerti konsep kebohongan kafir Kristen. Yang paling tahu tentang kebohongan itu adalah kami yang dari kafir. Orang dari kafir pun tidak semua bisa tahu, kecuali memang sudah ahli seperti saya. Jadi kalau saya katakan tidak ada, saya akan bilang di depan hakim, peristiwa penyaliban itu bukan peristiwa Yesus atau Isa atau Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus atau the Christ Jesus atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Yang pertama, Bapak Hakim, ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib, itu satu. Karena ini dipanggil secara di ranah hukum horizontal, padahal ini tidak bisa dipidanakan. Ini adalah hukum vertikal. Dan yang kedua, salib itu bukan lambang Tuhan disalib atau orang Isa Nabi disalib. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi, Rum. Makanya ketika berkunjung saya ke sana, saya ingin tahu mana itu Bukit Golgota. Bukit Golgota itu bukanlah bukit di mana Isa disalib, tetapi bukit itu adalah Golgota, itu artinya bukit tengkorak. Karena orang disalib di situ dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi Isa Al-Masih lahir. Romawi memerintah menguasai Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir tahun 6 sebelum Masehi. Perhatikan, 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa lahir 6 sebelum Masehi. Jadi eksekusi mati itu sudah ada pada zaman dulu, sebelum datangnya Nabi Isa. Pada zaman Nabi Musa, bahkan sebelum Nabi Musa sudah ada eksekusi dalam bentuk penyaliban. Kalau nggak percaya sama saya, cari orang bule yang pakai kalung salib, artis Hollywood, Mick Gavin, Stephen Seagal, Rambo, Arnold Schwarzenegger yang pakai kalung salib. Tanya mereka, you are Christian? No, I'm not religion. Saya bukan pemeluk agama manapun. Kenapa? Salib itu bukan lambang Kristen. Salib itu dianggap oleh orang-orang bule Amerika dan Eropa, salib itu adalah aksesoris. Kita di Indonesia ini kan IQ-nya terlalu tinggi dibanding Amerika, makanya masih banyak di gereja tiap hari Minggu. Di Eropa dan Amerika gereja itu tiap hari Minggu kosong, gitu, nggak ada orang. Artinya kemampuan intelektualnya Amerika dan Eropa itu di bawah orang Indonesia, lebih pintar, makanya masih banyak di gereja. Itu maksudnya. Nah, kalau yang mengerti pasti ketawa itu, yang nggak ngerti melongo dia, apa ini dia bilang. Ya, karena IQ-nya orang Eropa dan Amerika itu di bawah, sementara orang Kristen di Indonesia itu IQ-nya di atas 200. Nah, itu maksudnya. Baru ketawa kan? Jadi kalau mau menyerang keras tapi ilmiah supaya lawan tidak berkutik. Jangan menyerang membabi buta, kan begitu. Menyerang babi buta hanya membuat kita terpenjara. Akhirnya saya cut
Begitu saya marah di YouTube, Ustaz Somad lolos. Karena orang kafir sudah tahu ini sudah maju. Kalau ini sudah maju, ini dedengkot kita dulu, pasti kita kalah. Saya kira nanti malam lah kita ketemu di kurang bagus. Bilang panitia nanti malam soundnya jangan terlalu keras, karena saya supaya biar tidak usah berteriak, dengan pelan-pelan saya bisa bicara. Apalagi dalam keadaan situasi masih lelah begini, berikan kami waktu untuk istirahat, karena bukan jarak dekat perjalanan dakwah kami sampai ke sini. Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam, 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar, dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustadz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Gak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, and rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya. Dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kami masuk Islam dan mengamalkan Islam dengan baik. Bukan orang Islam yang mengislamkan kami sekeluarga. Kalau orang Islam yang mengislamkan kami, mungkin sampai hari ini enggak Islam kami. Karena yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam. Tidak ada nama Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, Tetanus, nah jarang. Yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam. Ini tidak bisa diukur secara etika, eksegesi. Islam kebenarannya tidak bisa diukur dengan perbuatan akhlak moral daripada umat Islam. Kenapa? Karena ada orang yang beragama Islam kelakuannya
kafir. Ada orang kafir kelakuannya Islami. Jadi tidak cocok etika moral pribadi manusia dijadikan landasan mengukur substansi sebuah agama. Agama Islam ini harus diperhatikan dari kitab suci. Orang yang paling layak sebagai panutan contoh bahwa Islam itu benar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mengingat Allah. Orang-orang yang mengharapkan yaumil akhir dan yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah ilmu bersyukur. Bukan karena dia kiai, bukan dia hafiz 30 juz, bukan dia jago pidato, bukan di kepalanya bersarang ribuan hadis. Orang Islam yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Banyak orang kiai kemudian jadi politikus. Nggak usah contoh jauh-jauh, Pak Maruf Amin itu. Itu ulama besar jadi politikus. Nabi katakan waspada. Isyaru salasa asnapin minanasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kawanan umatku. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama-ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Itu 3 orang yang harus diwaspadai di dalam Islam. Ulama yang lalai, miskin yang sombong, dan orang sufi yang bodoh. Orang sufi yang bodoh itu dia beribadat tanpa ilmu. Sama dengan saya baru masuk Islam. Begitu masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid 1 rakaat. Ditanya oleh pengurus masjid, sholat apa tadi Pak Yahya? Enggak, sholat biasa. Nah itu jawaban saya. Karena baru 3 hari saya masuk Islam. Baru 3 hari, baru selesai disunat, saya ke masjid. Sholat di masjid, cuma 1 rakaat, langsung salam. Salam pun belum tahu, tata cara ibadahnya pun belum, karena baru masuk Islam. Diketawai sama orang-orang, nggak apa-apa. Tapi di hadapan Allah benar. Bahkan arah kiblat pun pernah saya dan istri salah arah kiblat. Sholat subuh sampai 20 rakaat. Saya pikir makin banyak sujud, makin banyak barokah. Ibu bapak ketawa, kita yang kuliah subuh, tahu arah kiblat, tahu Al-Fatihah, hafal, tahu jumlah rakaat, begitu azan subuh, salatu khairum minan naum. 1 meter dari masjid tidak sholat berjamaah, tidak sholat subuh. Siapa yang betul kira-kira? Yang sudah tahu arah kiblat, yang tahu Al-Fatihah, suratul Fatihah dihafal, tapi tidak sholat subuh. Dibanding orang baru masuk Islam dari kafir yang sholat 20 rakaat, jumlah rakaatnya salah, kiblatnya pun salah. Mana yang betul di hadapan Allah? Saya berani katakan yang betul adalah mantan kafir yang sholat 20 rakaat. Karena dia belum tahu. Begitu siang hari saya ditegur, pergi ke pasar, beli buku yang warna kuning, tuntunan solat lengkap 5 waktu. Afdalul a'malu as-salatu khams. Jadi sekarang bukan tidak bisa solat, sekarang sudah biasa bertindak sebagai imam. Dalam tempo 1 minggu, 2 minggu, nggak sampai sebulan, sudah berdiri saya di mimbar masjid. Bisa khutbah Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sampai hari ini. Karena belajar al-ilma bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Biar juga dari turunan Islam kalau munafik banyak kan sekarang? Banyak atau sebanyak? Banyak.
bikin kafir berani karena banyak yang munafik di dalam Islam. Tuh banyak sekali tuh kiriman-kiriman video mengaku Islam, nyanyi-nyanyi dalam gereja, bahkan muncul di televisi pakai sorban di kepala, ngaku mau balik. Siapa dia? Mokhtar Ngabalen. Mokhtar Kibulin. Itu tuh yang bahaya, bukan orang kafir. Orang kafir nggak bahaya. Saya kira orang kafir itu nggak bahaya. Kafir itu cuma berapa ekor di Indonesia. Gampang, terangkan kepada kafir supaya dia masuk Islam. Yang bahaya adalah orang Muslim yang munafik. Ini tugas kita bersama. Karena misi Kristen itu dia nggak mau tangannya berdarah. Orang Kristen itu nggak mau hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya lihat tuh, mahasiswa demo yang ngomong bukan Lut Binsar Panjaitan, bukan Ruth Sitompul, bukan orang Manado, bukan yang Kristen, bukan. Yang ngomong di TV Wiranto. Ini indikasinya disinyalir di belakang demo mahasiswa ini ada Islam radikal. Ente ini orang opo toh? Agamane opo? Agamane Islam. Kok suka-suka jelek-jelekin Islam? Ya, nggak sadar sudah diperalat oleh kafir. Itu. Ini yang paling bahaya. Nggak ada mahasiswa demo, itu bukan urusan masyarakat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat yang demo di jalan, saya dapat pastikan ada yang terganggu. Apa yang terganggu? Perut mereka terganggu. Tapi kalau sudah mahasiswa, bukan perut yang terganggu, intelektualitas mereka terganggu. Ada lagi profesor satu, Mahfud MD, Profesor Pancasila. Bahaya semua itu. Orang lagi berdarah-darah di Wamena, mahasiswa lagi demo, ada yang hilang diculik, ada yang mati, bahkan ada yang hilang entah kemana. Di Indonesia Lawyers Club dia ketawa-ketawa. Enggak, Pak Jokowi aman-aman saja. Allahu Akbar. Sudah tipis lidah mereka saking sering kali menjilat. Allahu Akbar. Sudah tipis. Loh iya, ini yang kalau cuma kafir ketahuan. Tuh kafir tuh, salib. Tetangga kita Robertus Spiritus Capticus. Tahu kita, dari nama sudah tahu kap. Tapi yang di dalam masjid begini nih, munafik. Ya kan? Dulu kan waktu saya masuk Islam cuma dua golongan, mus dan kap, muslim dan kafir. Ada golongan baru, munafik. Ini lebih bahaya daripada orang kafir. Coba nonton TV Indonesia Lawyers Club. Dulu Fahri Hamzah sebelah sana dengan Rocky. Malu kita sama teman saya, satu suku saya dari Manado itu. Kami orang Manado begitu memang. Kalau betul nggak perlu, nggak pernah kami takuti apapun. Kalau memang barang betul, sama satu kampung saya dengan beliau itu. Dia kafir liberal, tapi otaknya Islam. Ini Islam otaknya, kira-kira begitu. Ya, mana memang bingung sekarang. Mana yang sebenarnya yang Muslim ini? Mana yang mukmin? Mana yang beriman? Ada juga orang liberal, filsuf, orang kafir. Rocky keluarganya di Manado satu kampung sama saya, Rocky Gerung. Itu bapaknya, opanya semua keluarganya, bahkan adiknya satu itu dekan Fakultas Eksakta di Manado, Universitas Samratulangi, Profesor Grevo. Itu profesor semua keluarganya. Rocky aja bukan profesor, tapi otaknya mengajar S3. Bahkan ada satu mata kuliah di Universitas Indonesia yang tidak mampu diajar oleh para akademisi, profesor di UI, Rocky bisa ajar. Selama 15 tahun. Gajinya dia tak ambil. Dia tidak ambil gajinya sampai sekarang. Nah dia otaknya otak Islam.
dibandingkan dengan yang lain. Ban Vespa di kepala putih. Datang ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu gereja. Yesus itulah Indonesia Leaders Club kemarin, dia keluarkan ayat dari mulut. Komentatornya juga Karni Ilyas. Nanti saya undang kamu ke Indonesia, damai Indonesiaku. Wow, cocok sudah ini. Watak orang Indonesia. Saya bukan orang Indonesia, saya bukan orang Manado. Saya orang Islam. Dari awal masuk Islam bicara A, sampai masuk ke liang kubur, lidah ini tetap A. Jadi saya kalau tadi debat, tidak boleh menggunakan Al-Quran, tidak boleh juga meyakinkan agama Kristen dengan pakai ayat Kristen. Menempatkan teologi pada substansi yang rasional, sehingga dua agama bisa terima. Mana kira-kira agama yang betul? Dan yang terakhir saya akan bilang, saya akan minta kepada semua pendeta, berikan satu contoh dalam Bible yang bisa memberikan sumbangsi bagi terkaitnya perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Science and technology. Adakah kira-kira dalam Bible Kristen yang bisa mengungkap satu fakta terkait sumbangsi pemikiran, ilmu pengetahuan? Kalau di dalam Islam kan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya sudah baca Bible Kristen itu, Bible Kristen. Tidak ada satupun ayat Kristen yang mampu memberikan sumbangsi pengetahuan terkait dengan perkembangan sains dan teknologi yang dikaji secara saintifik. Nanti kita lihat. Tapi di Al-Quran banyak. Termasuk sore nanti akan saya ungkapkan tentang menguak rahasia fitrah manusia di balik fakta hidayah. Nanti malam kita jumpa di Masjid Boyolali. Di masjid apa itu namanya? Masjid, ya, kita jumpa di sana saja. Nanti bagi Bapak Ibu saudaraku yang ingin melihat biodata saya secara lengkap, inilah dokumen saya mempendetakan para pendeta. Silakan nanti, saya di dalam setiap momen berdakwah selalu membawa buku karya tulis saya sendiri dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini membongkar semua kebohongan kitab Kristen. Bagi yang berminat untuk mendapati buku ini, siapa tahu ada yang masih punya keluarga Kristen atau tetangga atau teman, kita tidak usah berdebat, suruh dia baca buku ini. Kalau dia sudah baca, hanya dua, dia pasti tidak ke gereja atau dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau Allah berikan petunjuk, insya Allah dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalaupun Allah baru memberikan petunjuk, dia pasti tidak akan ke gereja. Tapi dia juga tidak masuk Islam. Untuk ke gereja dia sudah nggak mau. Nah itu. Nanti kalau lama-lama dia sudah bosan ke gereja, kan juga tetap dia akan ke Islam. Ada yang langsung begitu membaca, langsung telepon, Ustadz, saya baca buku Anda, saya ingin masuk Islam. Oh, sudah ribuan. Jadi saya nggak perlu ke gereja lagi berpidato, cukup dengan karya tulis. Ini yang pendeta-pendeta jengkel, dermanya habis di gereja, domba-dombanya bersih masuk Islam. Apalagi kalau debat nanti, habis satu gereja memang. Orang Kristen juga itu nggak mau sebenarnya dibohongi, cuma dia menunggu siapa yang bisa menjelaskan. Nah, saya nggak ada waktu menjelaskan ke mereka, karena mereka selama ini marah sama saya, benci sama saya. Tidak ada waktu, kecuali kesempatan berdakwah begini. Dan bila mereka sudah membaca karya ilmiah, bagi yang berpengetahuan sarjana ke atas, magister and doktoral, paling cepat untuk mendapatkan petunjuk. Jadi saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan kepada jemaah. Mudah-mudahan di waktu ke depan lebih baik lagi. Insya Allah kita akan jumpa pada malam hari nanti pada Isya. Saya akan ke hotel beristirahat sebentar. Nanti jumpa lagi di Boyolali pada jam pada Isya nanti malam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bagi yang berminat untuk memiliki buku ini,
ada di mobil saya, silakan diambil tapi bayar. Kira begitu ya. Saya kira gitu apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah la ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.